Videonya diawali aku yang lagi ngantri gudeg terenak di Malioboro. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di video kami Solo Touring Family Bandung Lombok Bali. Ini untuk part 15-nya alias part terakhir perjalanan balik Bandung kami dimulai dari Yogyakarta menuju ke Bandung. Nah, sebelum melakukan perjalanan pulang di sini kita mau sarapan dulu. Kalau kita ke Yogyakarta nggak boleh kelewat itu makan gudeg Bok Lindu. Nah, di sini aku lagi pesan gudeg Bok Lindu, gudeg terenak menurut aku di Malioboro. Emang selera orang berbeda-beda, tapi ini gudeg terenak menurut aku. Tapi kayaknya orang-orang di sini setuju deh kalau aku bilang ini gudeg terenak di Malioboro karena antriannya panjang banget nyampe setengah jaman gitu. Untuk menu yang aku pesan di sini ada telur, krecek, urap daun pepaya dan tentunya gudegnya. Kalau untuk harganya cuman 20 ribuan aja, tapi tergantung menunya juga. Kalau pakai tambahan ayam harganya menjadi 25.000. Alhamdulillah setelah selesai sarapan akhirnya kita gas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan pulang kita diberi kelancaran. Ini sekitaran jam 10 pagi kita keluar dari penginapan, sengaja agak pagian, maksudnya nggak terlalu siang supaya nanti pas nyampe di Bandungnya nggak terlalu malam. Karena untuk jarak antara Bandung dan Yogyakarta itu sekitaran 10 jam perjalanan. Nah, jadi kalau kita di sini startnya jam 10 pagi, insya Allah nanti tibanya juga sekitaran jam 10 malam. Jadi nggak terlalu kemalaman ya. Tapi sebelum meninggalkan Yogyakarta, di sini kita mau beli oleh-oleh dulu khas Jogja. Nah, seperti biasa karena uang cash aku udah habis, mampir dulu aja ke ATM. Nah, ini dia tempat oleh-olehnya di Bakpia Patok 25. Tempat oleh-oleh ini cukup terkenal di Yogyakarta. Pokoknya setiap aku ke Yogyakarta, tempat oleh-oleh ini gak pernah kelewat. Karena bakpia Patok 25 itu bakpia yang terenak. Untuk bakpianya itu ada dua macam, ada bakpia basah dan bakpia kering. Kalau untuk varian rasanya yaitu ada rasa kacang hijau, keju, coklat, nanas, durian. Kalau yang paling best seller itu yang rasa kacang hijau. Dan yang paling aku suka kalau belanja di sini boleh tes rasanya juga. Gak cuman menjual bakpia, toko oleh-oleh ini juga menjual makanan lain seperti wingko, mochi, brem dan makanan khas lain Yogyakarta. Kalau untuk harganya satu box bakpia itu harganya cuma 35.000. Ini ceritanya kita belanjanya udah beres, kita lagi kebingungan taruhnya mau di mana. Kalau ditaruh di depan gak mungkin karena anak aku yang gede duduknya di depan. Ya akhirnya ditumpuk aja di atas pakaian kita. Padahal ini pakaiannya udah sebagian kita paketin waktu di Sidoarjo. Jadi sisanya cuma segini aja. Gak kebayang kalau kita gak paketin gak bisa kebawa. Mungkin itu semua pakaian kita. Akhirnya alhamdulillah udah beres juga belanjanya. Sekarang kita lanjut perjalanan pulang. Karena ini adalah part terakhir perjalanan solo touring kita. Masya Allah, ini merupakan solo touring pertama kita jauh dari Bandung, terus ke Lombok dan ke Bali, akhirnya balik lagi ke Bandung. Ini ada perjalanan yang Masya Allah sangat menyenangkan sekali, yang sebelumnya tak pernah terbayang. Nah, di sini kita mau sedikit cerita berapa pengeluaran yang kita habiskan selama solo touring kemarin. Nah, yang pertama itu pengeluaran untuk bahan bakar, kita menghabiskan sekitaran 600 ribuan. Emang minim sih kalau untuk pengeluaran bahan bakar. Nah, yang kedua itu pengeluaran atau biaya untuk penyeberangan. Kalau penyeberangan Surabaya Lombok itu 700.000. Lumayan agak besar pengeluaran atau biaya penyeberangan Surabaya Lombok karena jaraknya juga akan sangat jauh. Terus juga membutuhkan 1 hari 1 malam perjalanan laut. Nah, terus yang kedua penyeberangan dari Lombok ke Bali itu sekitaran 180 ribuan. Membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan laut. Nah, terus yang ketiga itu penyeberangan dari Bali ke Banyuwangi. Membutuhkan biaya sekitaran 40 ribuan. Ini biaya penyeberangan termurah karena jaraknya juga dekat. Cuman 1 jam perjalanan laut.
Jadi totalnya untuk biaya penyeberangan sekitaran 920 ribuan. Tapi itu belum termasuk saat kita lagi main di Lombok. Pas kita mau ke Gili Trawangan itu juga melakukan penyeberangan. Dari Pelabuhan Bangsa menuju ke Gili Trawangan, penyeberangannya itu menghabiskan biaya 60 ribuan. Jadi bolak-baliknya dari Gili Trawangan ke Pelabuhan Bangsa lagi, yaitu totalnya 120 ribu. Nah itulah kira-kira biaya penyeberangan Solo Touring kita kemarin. Terus juga biaya bahan bakar gak terlalu besar, tapi budget pengeluaran yang besar itu ada di biaya pengeluaran makan. Apalagi kalau touringnya bawa anak-anak seperti kita, gak cuman budget untuk makan tapi harus mempersiapkan budget untuk jajannya juga. Pokoknya alhamdulillah banget, ini solo touring yang sangat berkesan bagi aku khususnya. Semoga nanti ke depannya kalau ada rezekinya lagi, ada umurnya lagi, bisa main lagi, bisa solo touring lagi. Alhamdulillah 11 hari perjalanan Bandung Lombok Bali, terus balik lagi ke Bandung, kita dalam keadaan sehat, selamat. Alhamdulillah kita nggak menemukan kendala sedikit, malah di perjalanan kita banyak menemukan orang-orang yang baik. Nah kembali ke video, ini sekitaran jam 2 siang kita udah nyampe di Kebumen. Untuk kondisi jalannya juga sangat lancar. Nah sekarang kita lagi melewati alun-alun Kebumen. Nah, alhamdulillah kalau di sini itu cuacanya cerah, tapi di depan itu kita menemukan hujan. Nah, karena hujan jadi kita beristirahat dulu sebentar. Ini sekitaran jam 2:30 sore di Kota Kebumen, kondisinya hujan. Nah, di sini sambil nunggu hujannya reda, kita mau unboxing makanan dari Jogja. Ini ada bakpia kukus Jogja. Alhamdulillah hujannya reda, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita lagi ada di Kecamatan Sumpio. Masya Allah, kalau kita melewati jalan Kebumen ini, mata kita akan disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah. Salah satunya itu pemandangan pesawahan yang masih terhampar luas, masih hijau-hijau padinya. Terus juga di pinggir-pinggir jalannya itu nggak terlihat ada sampah sama sekali. Pokoknya ini bersih banget. Nah sebentar lagi kita mau beristirahat dulu sebentar karena kita mau makan dulu es dawet ireng. Karena kebetulan juga kita melewati Kota Kebumen di siang hari. Kalau kemarin-kemarin kita melewati Kota Kebumennya itu setiap pagi. Nah ini kebetulan kan siang hari masih ada tukang es dawet irengnya, jadi kita mau beli. Karena sepanjang jalan Kebumen ini hingga ke Banyumas banyak para penjual es dawet ireng. Nah ini dia es dawet ireng, untuk satu porsinya murah meriah, cuman 5 ribuan aja per gelas. Nah istirahat untuk kali ini kita nggak lama, cuman untuk minum es dawet ireng aja dan lanjut gas lagi. Nah alhamdulillah sekarang kita udah mulai memasuki Kabupaten Cilacap.
Sebenarnya pas kita nyampe di Cilacap ini belum sore-sore banget, tapi suasana langitnya udah mendung. Kayaknya di depan udah mulai hujan. Ini sekarang kita udah mulai melewati jalan yang berkelok-kelok, berarti kita udah mulai memasuki Kabupaten Lumbir. Nah, pas di sini itu cuacanya sejuk, dingin, mungkin juga sebentar lagi akan turun hujan. Karena kondisi langitnya juga mendung. Nah kan bener juga hujan mulai turun. Ini coba lihat guys, ini aku kameranya kamera depan. Terus kelihatan kan ini aku pakai jas hujan karena kondisinya hujan. Nah pas hujan ini kita udah mulai masuki kota Majenang. Ini sekitaran jam 5 sorean. Emang sih hujannya nggak terlalu besar, cuman gerimis aja. Tapi tetep kan kalau nggak pakai jas hujan pasti basah semua. Nah, sekarang kita udah mulai memasuki perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, ini sekitaran jam 5 sore. Kita udah mulai memasuki Kota Banjar. Nah, kalau di Kota Banjar ini hujannya udah reda, tapi tanggung juga karena sebentar lagi kita mau istirahat sambil sholat maghrib. Jadi jas hujannya belum dibuka. Nah, ini dia tempat istirahat kita, yaitu di Ciyung Wanara, di Ciamis. Sambil makan, sambil bisa juga sholat maghrib, karena di Ciyung Wanara ini ada masjid yang terkenal, masjid legend juga. Nah, tempat makan di Ciyung Wanara ini tempatnya enak, karena ada pohon-pohonnya juga, adem. Terus juga kalau kebetulan itu kadang ada monyet juga yang turun, karena ini adalah pohon-pohon besar. Nah, di Ciyung Wanara ini selalu banyak para traveler atau para solo touring yang sering singgah di sini sambil istirahat dan sambil makan juga. Ada berbagai menu makanan khas Sunda yang tersedia di warung-warung di Ciyung Wanara ini. Seperti yang aku pesan sekarang, ada sop iga. Terus itu nasinya dibungkus pakai daun pisang, wangi dan enak lagi. Nah, ini kalau anak aku pesannya nasi goreng. Nah, selain makanan yang aku pesan tadi, ada berbagai menu makanan lainnya seperti ayam goreng, ayam pepes, ikan pepes, dan macam-macam makanan lainnya yang disediakan di warung ini. Terus juga kalau yang kepengen kelapa muda atau dawegan bisa langsung mendadak dikupas. Dan ternyata Masya Allah ini sekitaran jam 6:30 udah azan maghrib. Ternyata hujan turun lagi. Kalau sekarang hujannya itu agak deras, jadi istirahatnya kita agak lama sambil nungguin hujannya reda. Nah, singkat cerita udah sekitaran jam 7 malam. Hujannya juga udah mulai kecil karena perjalanan kita masih lumayan jauh dari Ciamis ke Bandung, ini sekitaran 3 jam perjalanan. Akhirnya kita mutusin gas lagi. Oke, mungkin segini dulu videonya. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga sehat selalu dan semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum.